Oke, assalamualaikum, Bu Neng. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yeni, apa kabar juga Bu? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah Bu saya juga baik. Oke, Bu Neng, kita nggak ada waktu, kita ada waktu singkat nih buat ngobrol-ngobrol santai kan ya. Nah, Baik kemarin baik Bu. katanya Bu Neng mau membahas sesuatu nih dengan saya. Apa yang akan Bu Neng bicarakan dengan saya, Bu? Baik Bu, jadi saya terima kasih nih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya ya, untuk saya berbagi apa sih, keluh Ya, kesah mungkin ya Bu ya. Jadi saya itu Bu mm, ada dilema Bu, beban moral dalam hati saya terkait ya, apa ya, penyelesaian tugas-tugas saya yang mana kita tahu bahwa tugas utama saya sebagai guru adalah, memiliki peran sebagai pendidik yang mana harus mengutamakan murid-murid. Nah, terkadang hal tersebut juga, mungkin gimana ya, terabaikan karena ada tugas tambahan lain yang harus saya kerjakan. Itu sih Bu yang akan saya bahas dengan Ibu malam ini. oke ya. Jadi ada dilema ya Bu ya, Ibu Betul, sebagai guru kelas, kemudian juga mungkin sebagai apa sih, guru kan ya, yang iya, harus memberikan loyalitas kepada sekolah. betul Nah, betul. Bu Neng, kira-kira nih, tujuan yang ingin tercapai dalam pembicaraan kita sekarang itu apa sih, Bu? Baik Bu. Jadi saya berharap, ada capaian yang dapat saya peroleh di akhir percakapan kita nanti bahwa misalnya bagaimana, Mhm. saya bisa mendapatkan strategi atau cara-cara agar saya bisa menjalankan peran saya, dengan seimbang. Artinya ketika saya berperan menjadi seorang pendidik, ya saya mampu menjalankan peran saya membersamai murid-murid saya di kelas gitu kan ya. Kemudian juga ketika saya sebagai seorang guru yang harus, apa, menjalankan loyalitas juga terhadap pimpinan juga terlaksana dengan baik tugas-tugas tambahan saya, tanpa ada pihak, manapun yang dirugikan gitu, Bu. Oke, ya. Nah, Bu Neng, itu kan, Bu Neng menginginkan strategi yang terbaik gitu kan ya, di mana Bu Neng sebagai guru, kemudian juga memberikan, loyalitas yang terbaik kepada sekolah. Nah, Betul. kira-kira nih Bu Neng, ada nggak sih rencana aksi dari Bu Neng agar, Bu Neng bisa memberikan strategi yang terbaik tersebut itu? Seperti apa nih, Bu? Baik, Bu. Mungkin ya, rencana yang akan saya lakukan karena tadi, permasalahannya yang pertama itu beban moral saya terhadap, murid-murid saya di kelas. Dengan otomatis ketika saya, beberapa kali harus meninggalkan mereka tanpa membersamai proses pembelajaran, mereka gitu, karena saya harus mengerjakan tugas tambahan lain yang memang sifatnya urgent harus dikerjakan di jam yang sama, eee, akhirnya berdampak juga pada saya dari umpan balik orang tua. Mungkin karena kan kalau orang tua yang, apa, perhatian penuh terhadap anaknya, mereka suka mengecek bagaimana pembelajaran tadi di sekolah, ibu gurunya membersamai atau tidak gitu. Ya, namanya anak ya, yang nyeplos begitu aja, nggak ada, "Mah," gitu kan, "ibu gurunya tadi rapat di kantor," gitu kan. Apa sih, bilangnya, "Ibu gurunya rapat terus di kantor," gitu, Bu. Nah, dari kata rapat terus artinya kan sering, mungkin menyimpulkannya seperti itu dari pihak orang tuanya, Bu. Nah, itu kan otomatis akan ada asumsi, ya mohon maaf agak negatif gitu ya. Bagaimana sih gitu kan, gurunya kok ninggalin anaknya terus gitu kan. Nah otomatis sih tapi saya tidak menyalahkan juga pihak orang tua karena mungkin ada kekhawatiran dari mereka juga, bagaimana belajar anak saya kalau ditinggalkan sama gurunya seperti itu ya Bu ya mungkin. Nah namun juga saya, bagaimana sih ketika saya dimintai untuk mengerjakan tugas tambahan atau membantu, kepala sekolah misalkan dalam mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya urgent gitu harus dikerjakan di saat itu juga, saya kan tidak mungkin menolaknya juga gitu karena memang itu juga untuk kepentingan sekolah gitu. Jadi mungkin rencana yang akan saya lakukan untuk, apa, menyeimbangkan kedua peran tersebut, yang pertama mungkin melakukan, apa sih,
klarifikasi dulu dengan pihak orang Mhm, tua, karena iya, titik permasalahan yang membuat, beban moral saya itu adalah itu. Salah satunya mungkin kalau memungkinkan saya akan mengundang seluruh orang tua murid di kelas saya untuk kita, apa ya, berkolaborasi, kita bekerja sama, sharing, menyelesaikan apa, kesalahpahaman yang ada. Saya sampaikan mungkin program-program sekolah yang memang harus dikerjakan, kemudian juga, apa sih rencana jadwal di kelas seperti apa gitu kan. Agar semuanya saling, memahami gitu. Kemudian juga rencana yang selanjutnya, kalau misalkan mengundang keseluruhan orang tua tidak memungkinkan, ya mungkin, langkah kecilnya saya memanggil dulu orang tua yang bersangkutan yang anaknya pernah saya tanya itu, Bu. iya, Kemudian juga karena di sekolah tentunya kita punya pimpinan yang sebagai penentu kebijakan, saya juga tentu meminta izin dulu dari beliau untuk melakukan itu dan, mungkin akan melakukan koordinasi juga dengan kepala sekolah selain menyampaikan keluhan, mungkin saya juga menyampaikan permohonan apabila ada pekerjaan lain selain tugas saya sebagai mengajar murid di sekolah, bisa apa ya, bisa disampaikan sebelumnya ke saya misalkan malam hari atau ya jangan di waktu saya sedang mengajar, intinya seperti itulah, Bu. Jadi keinginan saya tuh, ada jeda dulu gitu kalau saya sedang membersamai mmm, murid-murid saya di kelas, ya nanti aja gitu ya, kalau memberi tugas inginnya seperti itu, gitu, Bu. Itu sih oke. mungkin rencana aksi yang akan saya lakukan gitu dalam waktu dekat ini. Luar biasa sekali Bu Neng, rencana aksi yang akan Bu Neng terapkan kan ya, tadi saya tangkap ada misalkan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian akan klarifikasi kepada orang tua murid, Mhm. ya. Nah, itu sangat, ide yang sangat bagus. Nah, bagaimana Bu Neng sendiri itu akan memastikan bahwa, Bu Neng itu bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, itu bagaimana Bu? Baik baik. Jadi, bagaimana saya memastikan, bentuk tanggung jawab saya untuk mengimplementasikan rencana aksi yang sudah saya rencanakan barusan ya, Bu, ya. Jadi yang Iya. pertama, dalam waktu dekat ini mungkin besok, akan saya langsung menghadap ibu kepala sekolah untuk meminta izin untuk memanggil Mmm, orang tua tersebut atau mungkin bahkan mengundang, keseluruhan orang tua murid yang ada di kelas saya. Mungkin juga nanti ibu kepala sekolah bisa hadir dalam rapat tersebut dan memberikan, penguatan terhadap orang tua gitu sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan terhadap orang tua itu, terus apa alasan saya beberapa kali meninggalkan putra-putrinya di kelas itu karena memang, mengerjakan pekerjaan yang urgent yang memang untuk kepentingan sekolah juga. Nah, saya berharap dengan ibu kepala sekolah memberikan penguatan itu akan menambah kepercayaan terhadap orang tua dan tidak, menimbulkan polemik yang akhirnya ada penilaian negatif terhadap sekolah yang, tempat saya bekerja gitu, Bu. Kemudian setelah saya mendapat izin melakukan koordinasi, kemungkinan, untuk selanjutnya, menentukan jadwal untuk, mengadakan rapat dengan orang tua tersebut. Nah, pada, acara rapat tersebut akan saya sampaikan klarifikasi dengan program-program sekolah dan kegiatan di kelas agar seluruh orang tua memahami. Saya berpikir dengan komunikasi yang baik, yang efektif dengan semua pihak, maka masalah yang saya hadapi saat ini mungkin akan dapat, terselesaikan dengan baik. Nah, selain itu juga, saya juga mungkin, kepada kepala sekolah akan menyampaikan tadi keluhan saya dan meminta solusinya juga agar misalkan kalau ada, apa namanya, tugas tambahan buat saya itu jangan memberikan di waktu jam mengajar saya. Selain itu juga mungkin, saya meminta kepada kepala sekolah untuk, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang lain agar pengerjaannya lebih mudah. Itu mungkin, Bu. wah, luar biasa Bu Neng bentuk tanggung jawab dari rencana aksi yang akan Bu Neng terapkan. Nah, Bu Neng, apakah, Ibu misalkan memerlukan dukungan lain Bu untuk, lebih apa sih, demi rencana-rencana aksi Ibu tersebut? Baik, Bu.
Tentu Bu, karena saya berpikir bahwa tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa dukungan orang lain, tanpa kolaborasi juga dengan semua pihak ya Bu ya. Dukungan yang saya butuhkan diantaranya dari keluarga, terutama dari suami saya, karena tanpa izin beliau, tanpa bantuan dari beliau juga nggak mungkin pekerjaan saya bisa terselesaikan dengan baik. Itu dari pihak keluarga Bu. Kemudian dari pihak sekolah, saya juga tentu membutuhkan dukungan dari pimpinan saya yaitu kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai teman kolaborasi saya untuk menyelesaikan tugas-tugas, untuk juga melaksanakan peran saya sebagai pendidik agar semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kemudian juga saya butuh dukungan juga dari orang tua murid Bu, karena mau tidak mau antara orang tua murid dengan saya dengan pihak sekolah itu saling keterkaitan. Jadi saya juga butuh dukungan dari mereka. Mereka tidak hanya menyerahkan pendidikan anak-anaknya itu 100% ke guru, bahwa mereka juga harus memahami bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab guru juga di pihak sekolah gitu Ibu. Oke, baik Bu Neng. Luar biasa. Bu Neng nih, kita ada waktu sedikit lagi nih Bu nih. Siap, siap. Saya ingin tahu, apakah Bu Neng bisa menyimpulkan hasil percakapan kita yang cukup singkat ini dari awal sampai akhir itu seperti apa ya Bu ya? Baik, dari percakapan kita dari awal sampai akhir, dapat saya ambil kesimpulan bahwa untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi, sehingga mungkin akan menghilangkan dilema yang ada dalam hati itu, berarti saya harus melakukan komunikasi yang baik, yang efektif dengan semua pihak, harus melakukan klarifikasi dengan orang tua atas kesalahpahaman dan asumsi satu sudut pandang tadi, kemudian juga saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan melakukan kolaborasi dengan semua pihak yang di dalamnya ada orang tua, ada rekan sejawat, dan tentunya pihak keluarga juga, suami, dan kepala sekolah sebagai penentu kebijakan. Sehingga dengan demikian saya berpikir bahwa masalah yang saya hadapi itu dapat terselesaikan dengan baik gitu Bu, kesimpulan Oke. yang dapat saya ambil. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Jadi sebetulnya Bu tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Betul, betul. Saya nanti tunggu ya Bu ya di sesi berikutnya cerita dari Bu Neng Nani lagi bagaimana dari rencana aksinya apakah terrealisasi dengan lancar. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu ya di minggu depan mungkin ya Bu ya kalau misalkan ada waktu lagi. Siap Bu, insya Allah nanti minggu depan saya minta waktu luang Ibu lagi untuk kita ngobrol sharing-sharing ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana aksi yang akan saya lakukan bisa berhasil, dan saya minta doa juga dari Ibu ya Bu ya. Oke, Mudah-mudahan oke. lancar semuanya. Gitu Oke, Bu. amin. Baik Bu, Bu Neng terima kasih ya pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sama-sama terima kasih kembali untuk waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.